Baik, kita sampai pada segmen kelima. Kepada pasangan calon nomor 2, untuk bertanya kepada pasangan calon dengan durasi waktu 1 menit. Waktu dihitung ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih. Paslon nomor urut 1, kita bahwa paslon 1 menggusung visi Batam bahagia mendunia, dan setelah kita elaborasi kami mendapatkan fakta antara lain adalah dengan memberikan sejumlah untuk warga kita ini. Yang saya ingin katakan, yuk berubah. Ini sebenarnya berubah seperti apa Pak Paslon 1? Karena perubahan yang dimaksud dari 16 kartu itu sebenarnya sudah kita lakukan saat ini. Apa yang membuat dia berbeda dengan misalkan sampai dengan saat ini? Saya kira itu. Terima kasih. Kepada Paslon 1 dipersilakan menjawab pertanyaan Paslon 2. Waktu 2 menit. Waktu dihitung ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih. Perubahan yang kami sampaikan di dalam kartu Batam ini adalah, pertama tentu dari sisi kami beranggap coverage yang lengkap dalam satu kartu, ya. Dimana kalau mungkin yang sedang dilaksanakan sekarang itu terpecah-pecah di dalam dinas-dinas, kami berharap bahwa dengan satu kartu yang meliputi berbagai aspek itu, dengan mudah kita melakukan pengelolaan efektif. Karena kemudian isu yang di sekarang kaitannya adalah dengan satu adalah data. Ini kami sering mendengar dari warga, mohon maaf Paslon 02, mereka merasa bahwa mereka berhak tapi tidak mendapatkan. Mereka yang mendapatkan, ada seorang ibu yang sudah bertahun-tahun dia adalah tinggal seorang diri, melihat tetangganya dapat. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat penting di mana kita mengintegrasikan dan juga datanya tadi betul-betul diperbaiki. Yang ketiga tentu terkait dengan sistemnya, ya. Bagaimana integrasi ini betul-betul terjadi secara online antar berbagai fasilitas ini. Yang keempat, kita juga ingin bahwa yang menikmati adalah memang yang belum mendapatkan fasilitas yang ada sekarang, apakah itu dari pusat maupun yang ada dari provinsi. Jadi ini yang ingin lakukan sehingga lahir lansia atau tutup usia mereka bisa menikmati bantuan ini. Terima kasih. Pada paslon dipersilakan untuk sampaikan sanggahan dengan waktu dihitung ketika Anda mulai berbicara. Ya, terima kasih Pak Paslon 1. Artinya dari 16 kartu yang akan dibuat sesungguhnya rela, kecuali pengintegrasian agar lebih mudah dari sisi pengawasan dan bisa dilakukan. Kemudian tadi Bapak membahas persoalan basis data. Kalau memang di sini Pak, basis data terpadu yang dari Kementerian Sosial, ini rujukannya adalah sensus penduduk yang setiap 10 tahunan itu. Maka ada mobilitas di Batam ini luar biasa. Dalam rentang waktu satu kesatuan aja, besok dia menjadi warga Kecamatan Sekupang, kemudian lalu dia menjadi warga Kecamatan Bengkung. Nah, inilah yang antara lain memang menjadi persoalan di masyarakat. Ini sebagai klarifikasi. Intinya sesungguhnya yang dibuat oleh Paslon 2 tidak jauh berbeda dengan yang oleh kami. Terima kasih. Pada Paslon 1 dipersilakan menjawab sanggahan Paslon 2 dengan waktu 1,5 menit. Waktu dihitung ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih Paslon 2 atas penjelasan tambahan. Kadang satu pembangunan itu bisa sama,
Tetapi begitu cara melaksanakannya berbeda, maka hasilnya akan juga berbeda. Nah, ini yang kami sampaikan, apabila memang ada item-item yang tadi memang sama kan, tetapi caranya itu berbeda. Tadi saya sampaikan proses integrasi, lalu pun juga teknologi IT, ini kita harapkan bisa betul-betul meningkatkan efektivitas daripada program. Ini kembali lagi sangat penting. Memang kuncinya sebagai basis data itu adalah satu, pertama tentu KTP. Karena semua pelayanan ini akan membutuhkan KTP. Inilah yang ingin kita lakukan, bagaimana kita memperbaiki pelayanan iktp ini sehingga betul-betul masyarakat yang ada di Batam mereka memang bisa mempunyai KTP. Kami temui bahwa mereka yang sudah tinggal lama mereka masih menggunakan KTP kampung. Kenapa? Saya tanyakan dengan alasan ternyata mengurus KTP Batam. Itu bukan jawaban kami, tetapi itu adalah yang disampaikan oleh warga masyarakat. Nah, ini yang sangat penting, IKA. Kemudian bagaimana kita melakukannya dalam sistem IT, saya kira menjadi keberhasilan pelaksanaan berbagai program ini. Waktu habis. Kepada berikutnya, tema kedua, kepada paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon 2 dengan durasi waktu 1 menit. Waktu dihitung ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih. Paslon 1, bahwa pendidikan ini tanggung jawab bukan hanya negara, tetapi masyarakat juga. Yaitu di Indonesia ini lebih banyak sekolah-sekolah swasta dibanding sekolah negeri, termasuk di Batam. Yang di setiap saya temui masyarakat mengeluh persoalan memeluk penerimaan negeri saja, sedangkan sekolah swasta tidak dapat menampung, tidak ada siswa. Nah, ini kebincangan yang terjadi ini. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal di swasta itu banyak kelas yang masih bisa menampung untuk siswa belajar. Bagaimana kebijakan pemerintah? Paslon 2 dipersilakan menjawab pertanyaan paslon 1 dengan durasi waktu 2 menit. Waktu dihitung ketika Anda. Terima kasih. Paslon nomor urut 1, saya ingin sampaikan bahwa persoalan pendidikan yang membludak sekolah negeri kemudian tidak terap di itu kata kuncinya bahwa pendidikan dasar 9 tahun adalah pendidikan yang gratis. Di sekolah swasta mungkin Pak Basit punya, kan tidak gratis. Demikian berhasrat, sedemikian berminat untuk masuk ke sekolah negeri itu. Tapi kalau berbicara data, dari sekitar 184.000 belajar 9 tahun itu, dari 184.000 kurang lebih Pak Basit, itu 55 sampai 60% saja, 55 sampai 60% saja yang tertampung di sekolah negeri. Tetapi sebagian selebihnya itu ada di sekolah swasta. Itu persoalan pertama. Yang kedua, swasta mengedepankan sejauh ini sekolah yang memang yang redup-redup mentransformasikan informasi dari buku didik. Ini yang ketiga, yang diperlukan subsidi saya ketika ada insentif untuk guru swasta. Idealnya swasta juga membuka diri untuk memberlakukan sekitar 20% atau 30% anak didiknya pengecualian
tanpa uang sekolah. Tapi ini kan tidak juga dilakukan. Inilah yang membuat belum ada kata putus. Mana yang ideal? Tampung dan ketersediaan swasta. Waktu habis. Paslon 1 disampaikan sanggahan dengan waktu 1 menit. Waktu dihitung ketika Anda mulai berbicara. Saya pelaku pendidik, maka itu saya sangat miris. Aduh, kenapa demikian? Anak Indonesia ini tidak ada anak swasta, anak negeri. Seharusnya yang sulit, susah, harus berbondong-bondong ke negeri. Padahal Permen mengatakan satu kelas itu paling banyak 32. Ini sampai 45 anak, bahkan sampai 48 anak. Apa solusi pemerintah untuk anak yang sekolah di swasta, tapi orang tua tidak merasa berat? Pemerintah harus hadir di kesulitan hidup masyarakat. Saya minta Paslon 2 untuk solusi, karena anak kita, anak Indonesia, swasta dan anak negeri. Baik. Kepada Paslon 2, jawab sanggahan paslon dengan waktu 1,5 menit. Waktu dihitung ketika Anda mulai berbicara. Saya kira kalau kita sepakat sekolah swasta, apa solusi yang telah pemerintah, maaf, seperti insentif kepada seluruh guru, baik dari TK, SD, SMP, khusus mainline itu yang sudah kami lakukan 1 juta rupiah per bulan per guru. Untuk hinterland 150 sama per guru. Itu tujuan kita berikan sebetulnya supaya swasta tidak mengambil mahar SPP setiap bulannya. Dari awal saya jadi wakil sampai hari ini itu masih berlaku, tapi ini bayangkan. Cuma saya tidak tahu sekolah Basit dapat tidak, tapi seluruh swasta yang bukan di bawah Kementerian Agama disahkan. Artinya saya bersama membedakan soal pendidikan. Mau swasta, tapi proses inilah yang harus kita kedepankan besok supaya swasta juga bisa ikut andil membantu kita. Maka hari ini kenapa sekolah negeri tidak kita bangun terlalu banyak? Karena kita mau menyelamatkan sekolah swasta yang juga sama-sama lalu ikut membangun pendidikan di Kota Batam yang kita cintai ini. Ke depan siapapun yang duduk kita bermasalah ini. Demikian, terima kasih. Baiklah para hadirin pemirsa dan warganet, demikian tadi segmen kelima.